like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit dan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys. Jadi selamat hari raya Ali keluarga dekat sini daripada Madura. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di video kali ini saya dapat video tekan daripada salah satu subscriber saya, dan berita ni saya pun baru tahu juga sebab buat saya terkejut sebab video kali ini adalah beritanya pemerintah Indonesia melarang rakyatnya ataupun masyarakatnya bekerja ke negeri jiran. 3 negara negeri jiran. Apakah negeri itu adalah salah satu daripada Malaysia? Kita tengok saja videonya dekat sini biar tak lama-lama guys. Sebab pun saya pun penasaran juga beritanya kenapa sampai dilarang ataupun apakah terjadi sesuatu macam tu. Okey, jadi dekat sini videonya kita lanjut saja. Lawang pedagang orang, pemerintah larang masyarakatnya bekerja ke luar negeri jiran. Kenapa sampai dilarang, Mas? Saya harus tegaskan sekali lagi ya. Kementerian P2M, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar dilarang guys, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Artinya kalau ada warga yang sekarang kerja di sana ilegal gitu Pak? Ya selama ini semua yang ada di Kamboja, di Myanmar, bahkan di Thailand itu dalam kacamata kementerian itu unprocedural atau ilegal. Jadi sebenarnya kalau kita ini anggaplah mau murni berdasarkan hukum, maka sebenarnya itu bukan menjadi kewajiban hukum kita untuk melakukan pembelaan. Tetapi karena itu warga negara Indonesia, suka tidak suka kita harus bela. Betul. Pak, ini kenapa? Kalau yang peralihan ini kan baru 2022. Oh, ada yang meninggal. Ya masih di ada di sini. Pemerintah Indonesia melarang sebab melarang masyarakatnya bekerja ke negeri jiran. 3 negara ini adalah Kamboja, Thailand dan Myanmar guys, dan Myanmar. Sebab kenapa? Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ataupun menjadi ilegal dan juga sangat rawan 3 negara itu untuk dimasuki masyarakat Indonesia. Ada yang juga meninggal dan menjadi pekerja ilegal dekat sana guys. Jadi ada betulnya juga daripada menterinya tadi adalah melindungi, suka ataupun tak nak suka ataupun tak suka, tetap tidak diizinkan untuk bekerja ke luar negara. Okey, dan dekat sini guys adalah salah satu terjadinya warga Indonesia meninggal hendak bekerja di Thailand guys. Dan tadi kan itu kenapa dilarang, menterinya mendapatkan kabar ataupun laporan setelah ada warganya yang meninggal sebab bekerja di Kamboja. Jadi ngeri-ngeri sedap ya kerja dekat sana guys. Dan kemarin tu ada yang disekap juga, memang sangat mengerikan bekerja dekat sana dan di Thailand dan juga Myanmar. Kenapa lagi warga Indonesia memilih pekerjaan hal semacam itu? Diorang kan diiming-imingi untung besar, gaji besar, kerja duduk dekat depan komputer, jadi lepas tu gaji besar. Sampai sana tak tahunya menjadi perdagang manusia guys. Okey, jadi dekat sini adalah hendak bekerja di Thailand. Salah satu warga asal Bekasi ini dilaporkan meninggal di Kamboja. Ini di Kamboja juga guys, Masya Allah. Jadi meninggal di Kamboja, nak bekerja ke Thailand katanya guys. Okey, jadi videonya dekat sini.
Pahlawan devisa duga jadi korban TPPO warga negara meninggal di Kamboja. Tengok. Saya pun terkejut juga dapat berita ini sebab banyak yang meninggal guys dan juga banyak yang disekap di Seorang WNI sana. asal Bekasi bernama Soleh Darmawan meninggal dunia di Kamboja. Allahu Akbar. Allah, semoga ditabahkan keluarganya. Keluarga menilai kematian korban janggal karena ditemukan luka sobekan di bagian perut. Tengok. Allahu Akbar. Perutnya sobek. Korban Mungkin diduga diambil organ menjadi dalamnya. korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Ibu korban, Diana mengatakan pada Februari lalu korban pamit untuk bekerja di Thailand. Allah. Ia bekerja lewat bantuan teman dekatnya. Namun kedua orang tua tidak mengetahui yayasan apa yang memberangkatkan korban ke Thailand. Subhanallah ya Allah. Awalnya korban pamit untuk bekerja sebagai koki di Thailand dengan iming-iming gaji 3 kali tengok. lipat dari di Indonesia. 3 kali lipat ganda katanya guys, diiming-iming. Setelah berangkat ke Thailand, korban tidak pernah memberitahu seperti apa tempatnya bekerja. Komunikasi kepada orang tua juga hanya dilakukan dari dalam kamar. Allah. Namun saat awal Maret, korban dikabarkan meninggal dunia. Setelah keluarga dan teman dekat mencari tahu, korban ternyata bekerja di Kamboja bukan di Thailand. Tengok. Bukan di Thailand guys, tapi di Kamboja. Keluarga merasa tertipu dengan pihak yang memberangkatkan korban. Ya Allah. Sebelumnya, korban pamit berangkat ke Thailand pada 18 Februari. Namun sekitar 2 minggu di luar negeri, korban dikabarkan meninggal pada 3 Maret. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia pada 15 Maret lalu dan telah dimakamkan pada 16 Maret lalu. Jadi perdagangan manusia guys. Diambil organ dalamnya Pihak tuh. keluarga berencana untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian agar kejadian yang menimpa korban terungkap. Susah kalau macam ini. Selain itu, keluarga korban berharap pihak penyalur kerja mendapat hukuman yang setimpal. Betul tuh. Teman dekatnya yang bawa dia tuh ataupun yang memberikan informasi. Kan enggak, anak ibu awalnya seperti apa nih Bu sampai akhirnya kok bisa bekerja di Thailand Bu? Awalnya dia bilangnya pamitnya ke Thailand, kerjanya di luar. Ya Allah, betapa sakitnya hati seorang ibu guys. Terus Diajak siapa Bu? diajak sama temennya Sally sama Ade Thailand, Thailand. Saya tanya, Mak, Soleh mau pergi ke rumah orang yayasan kemana Le? Tanjung Priok sama Kak Sally. Sally siapa Bu? Tetangga sama sekaligus teman dia. Oke, itu Ya kapan tuh Bu? Allah. Tanggal berapa ya? Jadi itu tangganya katanya guys. Tahun ini? Sekaligus teman Pokoknya sebelum studi. dia berangkat jarak 2 hari dah. Terus tanggal 16 atau 17 itunya. Ya Terus Allah. berangkatnya tanggal? 18. Oke, 18 Februari. Di sana Soleh sempat komunikasi sama Ibu? Sempat nelpon saya, Heeh. mesen saya gini, udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang. Betul. Ibu, yang Ibu tahu di sana Soleh saat komunikasi kerja apa Bu Nggak lagi? pernah aktivitas kerjanya seperti biasa-biasanya. Biasa kan kalau bikin roti tuh di ini selalu bilang Ngasih tahu gitu. sambil bikin roti, Heeh. udah di atas kasur, Kas yang- sama pakai selimut, dia bilang dia baru pulang kerja. Oke. Emang Soleh ini lulusan mana sih Bu? Dia 3 Aktindo, Akademi Pariwisata Indonesia. Jurusan? Chef. Saya Tata Boga ya. Tata Boga. Atau Thailand sebenarnya dari pihak Ibu sudah mengizinkan atau gimana Bu? Biasanya nanya, biasanya kan Soleh, oh nggak ada surat izin buat orang tua. Biasanya kalau kerja di mana-mana kan dia ada
kertas gitu Mbak, gajinya sekian ini kok nggak ada. Bisa periksa kertas tadi nggak ada. Berapa mah diem aja. Oh gitu. Soalnya pernah cerita gak sih Bu, dia ada iming-iming gaji seperti apa? Dibilangnya gitu, gajinya gede Mak, lumayan tiga kali lipat. Itu yang bikin dia tergiur. Oke. Tapi nggak jelas ya Bu perusahaannya mana? Nggak jelas. Pas sudah meninggal ditanya perusahaan apa nggak jelas. Ya Allah. Terus sampai akhirnya meninggal itu kapan Bu? Meninggal tanggal 3 Maret. Itu gimana Bu? Dia dikabarinnya Ibu informasinya seperti apa dari sana ke keluarga? Malam saya ditelepon sekitar jam 9:30 sama orang dari sananya, cuma satu kamar kali ya. Katanya Soleh ditelepon video callan dah saya sama dia. Saya ngeliat anak saya udah nggak kenal sama saya. Terus saya ditanya sama Rai itu, Ibu apa si Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya bilang nggak ada. Anak saya berangkat cuman posisi bisul aja, itu juga udah pecah. Allah Allah. Nggak punya riwayat penyakit ya? Nggak ada. Oke. Ini pihak keluarga melihat ada kejanggalan atau seperti apa Bu dari kematian Soleh ini Bu? Ya ada itu kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandi tuh. Dugaan. Jadi perutnya itu ada sobekan guys. Juga saya emang nggak ngerti orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal dia. Iya, ngomongnya pada kayak gitu dah, ginjalnya diambil. Oh, dugaan itu. Oke. Organ dalamnya diambil guys. Jadi inilah kelemahan ataupun warga Indonesia nih guys, diiming-imingi gaji besar, kerja enak ataupun kerja sedap, duduk depan komputer ataupun kerja macam apa macam tu lah, tapi gajinya besar 3 kali lipat ganda dibandingkan di Indonesia katanya guys. Sebab mungkin Indonesia tergiur, warga Indonesia tergiur sebab gajinya lebih besar daripada yang di tempatnya macam tu kan. Sebab ditahulah mata uang di Indonesia ni kan sangat kecil macam tu, gaji pun kecil juga. Jadi diiming-imingi gaji besar, jadi warganya itu adalah tergiur dengan gaji tersebut. Jadi tanpa berfikir panjang, tanpa memikir keselamatan, tanpa memikir ataupun cari tahu dulu sumbernya ataupun perusahaannya, yayasannya daripada mana yang mengambil ataupun memberikan informasi tersebut. Dan saya ingatkan kepada yang nonton video ini ataupun warga Indonesia, saya ingatkan jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar kalaupun belum tahu yayasan dari mana yang memberikan informasi ataupun memberikan lowongan pekerjaan tersebut macam itulah. Jadi saya ingatkan dia jangan mudah tergiur dengan gaji besar, apalagi bekerja di luar negeri, organ dalamnya macam itulah. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya kepada yang nonton video saya ini, kalau ilegal ataupun tanpa ada informasi daripada yayasan untuk yang memberikan lowongan pekerjaan ataupun yang mencari pekerjaan dengan gaji iming-iming besar, jadi orang jangan mau, jangan mudah tergiur ya, jangan mudah tergiur. Saya ingatkan sekali lagi, ini bukti ataupun contoh video, bukan hanya ini, jadi banyak daripada dulu itu adalah warga Indonesia yang disekap di Kamboja ataupun yang menjadi korban perdagangan manusia di kat sana. Bukan hanya ini ataupun banyak kali yang terjadi macam tu lah guys. Oke, jadi itu saja, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.